Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Maaf ibu-ibu sekalian, mungkin kaget ya. Kamu dari diundang ya. Kebetulan ya. Sekalian kenalan dulu lah Bu ya. Kami kebetulan temannya Ustazah Risma, sama-sama tinggal di pondok, di Pondok Kan. Kami di sini dari penyuluh Bu, karena pengajian di tempat kami ada sedikit kendala, mungkin masih mengikuti COVID, jadi belum ada pengajian. Jadi kami di sini menyuluh, maksudnya tuh sama-sama belajar lah Bu. Sedikit ada mungkin ada dokumentasi, terus ada apa namanya, nanti minta kalau di absen, ngisi absen. Jadi di sini dikit ndak do ngajarin dalam artian sama-sama kita belajar, mengetahui tentang, mungkin saya di sini akan membahas tentang keutamaan dari selawat. Jadi di sini bukan mengajarin ibu-ibu ya, kita sama-sama belajar, sama-sama. Mungkin ini ada sedikit mungkin nak baca-baca, tapi nanti ada pertanyaan boleh. Tolong dibagikan, baca boleh misalnya sama nengok, tidak apa-apa nanti dibaca anaknya dari rumah. Baiklah, di sini langsung Bu ya. Dari nama Aisyah Karti, tinggal di pondok sama Ustazah Risma di lingkup, mungkin kemarin lah pernah ketemu ya di pondok ya. Jadi langsung saja kita di sini akan mengetahui atau membicarakan tentang keutamaan selawat. Nah, kita lah tahu dari tadi, dari mulai pembawa acara, sambutan rumah, dan juga ada selawat ya kita baca. Nah, kita anak tahu apa sih keutamaan kita sering baca selawat itu. Nah, di sini kebetulan sebenarnya banyak keutamaan ibu-ibu sekalian. Yang akan kami baca atau kami kasih tahu itu hanya ada 4, karena mungkin waktu terbatas. Jadi yang pertama, kita tahu selawat itu kita sudah sering dalam sholat kita baca selawat. Mau dalam majelis-majelis seperti ini Bu, kalau kita tidak baca selawat itu majelisnya tuh gelap, kata Rasulullah ya. Jadi kita selalu pembukaan salat wassalam, nah itu kan selalu kita nggak tahu ngapa sih sering dibaca. Nah, berarti itu banyak sekali keutamaannya, diantaranya 4 yang akan kita ketahui pada sore hari ini. Yang pertama yaitu membaca selawat paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat. Nah, salah satunya apa, kita kadang semoga kita mendapat syafaat di akhir. Nah, ini syafaat ini kita bercerita sedikit, tidak apa-apa Bu ya? Mungkin bagi adik-adik remaja lah sering buka WA, YouTube ya, sering dikirim itu. Salah satu keutamaan selawat itu yaitu kita pada hari kiamat akan mendapat syafaat Nabi. Nah, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar itu galau-galau kita ini kan sudah meninggal Bu ya. Nah, nanti yang paling sibuk di antara para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ngapa dia paling sibuk? Karena dia ingin umatnya semuanya masuk surga duluan. Nah, pada saat itu semua nabi-nabi itu kan, nabi hanya kita ketahui ada 25 nabi. Nah, nabi semua umatnya itu berbaris di belakang Nabi galau-galau. Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini paling sibuk Ibu, paling sibuk. Ngapa dia paling sibuk? Dia meminta ini kepada Allah, bersujud sampai berjam-jam bersujud, meminta supaya umatnya duluan masuk surga. Seluruh umatnya. Nah, di sini seluruh umatnya yang pernah sekalipun dia mengucapkan syahadat. Misalnya dalam seumur hidup dia hanya sekali. Misal sudah tuh mabuk-mabukan akal sebelumnya mati. Nah, insya Allah karena syafaat beliau ini, insya Allah masuk surga. Tapi dengan catatan mungkin dicuci dulu di neraka seperti itu. Jadi benar-benar banyak nian. Bahasa kami tidak tahu kalau bahasa Jawa banyak. Bahasa Jawa apa ya kalau banyak nian lah. Bahasa Jawa. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi dengan kata ini Nabi itu
sebesar zarah-zarah tuh biji apa bayam apa ya, kecil yang iman yang ada dalam dadonya tuh, keyakinannya tuh kalau dia yakin dengan Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sekali dalam seumur hidupnya ngucap itu, dia pasti masuk surga. Tapi tidak tahu kah kapan. Kita ini kan pengen masuk surga cepet, jangan disiksa dulu kalau bisa kan. Nah itu salah satu syafaatnya di hari kiamat itu. Kemudian di sini banyak ada hadis, mungkin seutama-utama manusia di sisiku pada hari kiamat mereka yang paling banyak selawat untukku. Kalau masalah cerita Bu banyak nih tentang selawat ini. Yang kedua kita akan berselawat kepada Nabi, yaitu diangkat 10 derajat dan dihapus 10 keburukan. Nah, masalah derajat nih, kita ini kan bukan orang berpangkat lah Ibu. Kita misalnya di masyarakat, orang segan dengan kita, orang mandang kita, itu kan salah satu derajat ya Bu ya. Jadi, nah kalau kita, apalagi kan ada istighfar. Istighfar itu adalah salah satu menghapus dosa. Tapi kalau sholawat Bu, dia mengangkat derajat dan menghapus dosa. Satu kali kita berselawat, 10 kali kita diangkat derajat. Wah enak. Selama ini mungkin ibu-ibu lah tahu juga ya. Aku ingat kembali lagi. Selawat itu sebenarnya dikit nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling dikit. Ada yang panjang, ada yang selawat yang sering kita baca itu. Hanya itu kalau berulang-ulang kali kita baca insyaallah Bu. Maksudnya seiring waktu akan jelas kalau keinginan kita. Di sini kan membaca selawat membaca selawat diangkat 10 derajat dan dihapus keburukan. Kita ini tidak lepas dari kesalahannya dah. Apalagi kita betina nih. Dikit-dikit kata wong baik dikata, wong jahat dikata. Tapi yang namanya manusia Bu ya, manusia itu emang katalah istilahnya orang tuh sempurna ya. Tapi kita tuh berusaha sempurna. Dengan makanya kita itu tuh maksudnya diampuni dosa di sini Bu, dalam artian dosanya tipis-tipis. Kalau mungkin maling, berzina atau melawan orang tua mungkin agak susah. Nah, ngapus mungkin dosa-dosa yang kita umpat, dosa-dosa yang kita ngata-ngata uang itu mungkin telah dihapus. Kalau yang dosa berat kayak syirik, kayak berzina, mencuri itu mungkin ada kelas-kelasnya, nanti banyak bertobat lah seperti itu. Sholat taubahan itu dosa-dosa yang ringan. Kita kan kadang sudah sholat keluar rumah ngerumpi. Nah, balik ini sholat lagi seolah tidak nambah, paling tidak dosa kita tidak tidak nambah tapi tidak seimbang, berkurang ya maksudnya seperti itu. Jadi dengan sholawat tadi. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengampuni dosa para pembaca sholawat. Nah ini tadi dosa kita terampuni. Kalau kita istighfar juga tuh salah satu pengampun dosa. Tapi baca selawat tadi ada dekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Nabi, kemudian diangkat derajat 10 kali lipat, kemudian dihapus dengan dosa 10 kali lipat ya seperti itu. Jadi yang ketiga yaitu mengampuni segala dosa dan mengampuni dosa. Bisa jadi dengan baca selawat itu dosa kita terampun. Jadi kalau istighfar ampun dosa baik, tidak ada derajat, tidak ada ini dia tadi seperti ini dekat dengan Allah seperti itu. Yang hanya boleh kita istighfar astagfirullahaladzim. Tapi kalau selawat terutama pada hari Jumat itu. Selawat pada hari Jumat kan tadi ya dibaca ibu tadi selalu kan Allah dan malaikat saja bersolawat Bu kepada Nabi, apalagi kita ya. Nabi itu sayang ya dengan umat kita. Ketika Nabi itu meninggal, mungkin ibu pernah dengar, waktu dia meninggal itu apa yang diingatkan? Ummati itu dalam bahasa Jawa? Bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu umatku. Nah, yang diingat umatku cak mano di akhirat. Nanti di akhir zaman itu kita nih yang dipikir kayaknya. Kita yang dipikir oleh Nabi. Jadi kita tidak berselawat kepada Nabi itu terlalu lah istilah. Dalam sehari itu paling sebenarnya kalau kita seperempat jam tuh dapat 3.000 selawat. Ya selawatnya yang singkat aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu insyaallah dapat. Habis maghrib, mungkin banyak waktu maghrib menjelang isya itu kita baca pakai tasbih itu insyaallah dapat lah sekian ribu. Masalah kalau aku lihat di YouTube tuh ya banyak
manfaat dari selawat ini banyak ya. Terutama memudahkan rezeki. Itu salah satunya juga, Bu. Kalau kita ada keinginan, misalnya ibu-ibu, ya aku juga ya terutama, misalnya ada anaknya, misalnya nakal, misalnya baik, mungkin dibaca selawat terus. Kan ada istilah orang lama tuh dibaca di ayu, baca selawat, suami yang baca juga selawat, misalnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaat dari selawat. Salah satunya itu tadi. Dan kan kita tahu bahwa Allah dan malaikatnya juga senantiasa berselawat kepada Nabi, apalagi kita umatnya yang disayangi oleh Nabi. Seperti itu. Yang kemudian yang terakhir, menyucikan jiwa. Nah, menyucikan di sini dalam artian maksudnya ya supaya kita senantiasa terus berpikiran positif. Jangan kalau nyengok uang beli apa misalnya paling seperti itu kan negatif ada mungkin kita berdoa, mungkin kita kalau kita pengen seperti itu berdoa juga seperti itu ya. Jadi kan kita kalau di sini kan seperti di hadis ini ada para waktu itu sahabat bertanya kepada Nabi kan, dari dulu selawat ini dianjurkan ketika Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, kata sahabat, berapa banyak sih sehari kami itu harus baca selawat? Kata Nabi, semampu kamu. Kalau 1/4 dari satu hari, misalnya dalam 24 jam kami baca hanya misalnya hanya 1 jam. Kalau bisa lebih, kata Nabi. Kalau bisa dalam satu hari itu selawat terus. Seingat kamu, sepokok dalam kalian mengingat apa? Jangan lengah, baca terus. Jadi tak ada batas sebanyak mungkin. Lagi masak, Bu. Allah kalau nggak dengar sak somat lagi masak Allah, maksudnya lagi Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya, masakannya enak, maksudnya yang makan juga Insya Allah berkah. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali manfaat salat ini, hanya 4 yang kita ketahui, dan sebenarnya banyak sekali dari manfaat dari selawat ini. Salah satunya tadi doa. Kalau kita baca istighfar hanya dosa kita terampun, tapi kalau kita baca selawat derajat kita diangkat, kemudian dosa kita diampun, dan juga tadi ditambah kebaikan. Kata Ustaz Somad tuh bukan satu kebaikan, tapi kebaikan berarti banyak sekali kebaikannya. Mungkin kita nak kalau ini langsung ditegar, namanya seperti itu ya. Jadi mungkin itulah sedikit dari kami, hanya mudah-mudahan kita sama-sama, mungkin kita selama ini lah banyak ikut ibu-ibu baca selawat, cuman belum tahu apa dia faedahnya, apa dia manfaatnya bagi kita. Ternyata itu besar, itu gedenya, besar apa bahasa bisa bahasa Jawa. Aku nih pernah tinggal di Jawa masa sekolah, tapi tidak bisa bahasa Jawa. Tahu. Kalau mau ngomong dikit nanti, apalagi ngomongnya tidak bisa nih. Sebenarnya pengen, cuman ya tidak bisa. Jadi mungkin itu saja, Bu Yo. Misalnya ada pertanyaan, kita sama-sama bahas. Kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa jadi KPR. Maaf mengambil waktunya. Mungkin lebih dan kurang mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.